Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Amelia, Armi Anissa, Mayang Dahlia, Mike Yulianti, dan Tantri Pramudita yang akan menjelaskan tentang bangkai service style. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Pengertian bangkat. Bangkat merupakan salah satu bagian Food and Beverage Department yang bertugas untuk menangani kegiatan-kegiatan seperti jamuan makan atau pesta. Bangkat adalah pelayanan acara yang telah direncanakan dan dipesan sebelumnya oleh pihak tertentu yang melingkupi jamuan makan dan minum lengkap dengan ruang dan segala kelengkapan peralatan yang dibutuhkan dalam waktu tertentu. Kesepakatan itu meliputi hari, tanggal, dan jam penyelenggaraan acara, jumlah tamu atau peserta yang hadir, macam acara, tahapan penyelenggaraan acara, tata ruang, sistem pelayanan, fasilitas lainnya, dan sistem pembayaran. Selanjutnya, pelayanan bangket. Dalam pelaksanaan bangket di hotel memiliki aturan-aturan atau sistem melayani tamu, yaitu A. Waiter harus berpakaian rapi, bersih sewaktu melayani tamu. B. Perhatikan cara menghidangkan dari sebelah kanan untuk mengambil dari sebelah kiri atau depan supaya memudahkan kita. C. Peralatan yang digunakan harus bersih, begitu juga dengan tablecloth, green plant yang indah dan segar. D. Sewaktu menghidangkan, memegang tray jangan terlalu tinggi karena sukar untuk mengambilnya. Servis bangket yang umum adalah self-service prasmanan. Biasanya juga kombinasi antara self-service dengan tabel service. Untuk lebih jelasnya, dari kedua servis di atas sebagai berikut. A. Self-service dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Cafetarian service, 2. Buffet service. B. Tabel service dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Cara penyajian Inggris disebut family service, 2. Cara penyajian Russian service, 3. Cara penyajian French service, 4. Cara penyajian American service. Dalam penyelenggaraan suatu function, dapat digunakan tabel service dan self-service. Self-service yang digunakan adalah buffet service, yaitu jenis pelayanan di mana tamu melayani dirinya sendiri dengan mengambil hidangan dari meja buffet. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Armian Nisa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mike. Kepada Mike dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan bangket. Yang pertama yaitu bentuk dan pengaturan meja buffet sesuai dengan ruang dan jenis acara. 2. Dekorasi ruang baik dan menarik disesuaikan dengan jenis acara. Yang ketiga, seating harus menutup kaki meja. Yang keempat, letak Chinaware harus dekat dengan makanan. Yang kelima, service spoon dan fork spoon harus cukup untuk setiap oval plate atau platter. Keenam, alur makanan sesuai dengan urutan makanan dari makanan pembuka sampai makanan penutup. Yang ketujuh, selalu menjaga makanan yang harus dimakan panas dan makanan yang dingin tetap dingin. Yang ke-8, batas minimum jarak antara dua meja adalah 2 meter. Yang ke-9, jarak kursi setelah diduduki antara punggung kursi 46 cm. Yang terakhir adalah jarak dinding ruang dengan kursi adalah 1 meter. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam bangkai style. Yang pertama adalah linen. Linen merupakan peralatan dari kain yang biasa digunakan untuk mempercantik meja sekaligus merapikan meja. Beberapa jenis linen yang digunakan pada bangket adalah yang pertama napkin, kedua tablecloth, yang ketiga skirting. 2. Chinaware. Chinaware merupakan peralatan pecah belah yang digunakan untuk wadah makanan dan minuman yang biasanya terbuat dari tanah liat atau keramik dengan berbagai motif. Yang ketiga, cutlery. Cutlery merupakan peralatan yang digunakan untuk makan dan minum, serta alat-alat untuk menggunting dan memotong makanan yang terbuat dari bahan-bahan stainless steel.
Yang keempat, glassware. Glassware merupakan peralatan yang digunakan untuk menyajikan berbagai macam minuman, baik model yang berkaki maupun tidak. Yang terakhir, miscellaneous. Miscellaneous merupakan peralatan penyajian lainnya yang digunakan pada bangkai seperti misalnya ashtray, asbak untuk abu rokok, flower vase, tempat bunga atau penghias, tray, baki untuk membawa makanan minuman, water pitcher, teko berbahan stainless steel untuk tempat minuman, chafing dish, pemanas makanan di atas meja, dan creamer, teko kecil untuk wadah susu kental manis atau gula cair. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mike. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tanti Pramudita. Kepada Tantri dipersilahkan. Baik, selanjutnya pelayanan restoran. Yang pertama, table service. Table service merupakan jenis pelayanan restoran di mana tamu dipersilakan untuk duduk dan memesan hidangan ke pelayan. Kemudian pelayan akan menyajikan hidangan tersebut di hadapan para tamu. Saat melakukan table service, seorang pelayan harus fokus dan mampu mengingat pesanan dari setiap pengunjung. Ini bertujuan agar hidangan yang disajikan di hadapan pengunjung sesuai dengan masing-masing pesanan yang diminta. Layanan table service dibedakan dalam 4 kategori. Yang pertama ada American Service. American Service adalah salah satu bentuk pelayanan yang dimana makanan sudah disiapkan di atas piring. Yang kedua, English Service. Jenis layanan keluarga di mana pelayan mengantarkan makanan ke meja. Kemudian tuan rumah akan berkontribusi untuk menyiapkan dan membagikan hidangan ke tamu lainnya. Yang ketiga, Friend Service. Friend Service adalah suatu tipe pelayanan yang sifatnya formal atau resmi. Yang keempat, Russian Service. Pelayanan jenis ini disering disebut juga dengan modif Friend Service, karena dalam beberapa hal mempunyai kesamaan dengan Friend Service. Yang kedua, buffet atau self-service. Sering dikenal dengan istilah prasmanan. Buffet atau self-service merupakan jenis layanan yang sangat praktis dan cepat. Di sini seluruh hidangan telah ditata dan diatur di atas meja hidang. Para tamu diperbolehkan untuk memilih sendiri makanan sesuai dan porsi yang dihidangkan. Yang ketiga yaitu counter service. Counter service atau juga dikenal sebagai cafeteria service merupakan tipe layanan yang praktis, cepat, dan hemat energi. Service menjadi layanan yang umum ditemukan pada restoran cepat saji. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tantri atas materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mayang Dahlia. Kepada Mayang dipersilahkan. Baiklah, saya Mayang Dahlia akan melanjutkan materinya mengenai pelayanan restoran take away service. Take away atau carry out service merupakan sistem pelayanan untuk pesanan yang dibawa pulang. Jadi, tamu membeli makanan yang telah siap atau disiapkan terlebih dahulu, kemudian dibungkus dan mengonsumsinya di luar area restoran. Opsi take away ini biasanya terdapat pada hampir semua restoran cepat saji. Yang kelima, room service. Jenis layanan ini biasanya tersedia di akomodasi penginapan yang memiliki restoran seperti hotel, villa, maupun resort. Jenis layanan ini bertujuan untuk mengantarkan hidangan secara langsung ke kamar tamu. Biasanya hidangan kecil ini disajikan pada nampan, sementara hidangan utama dibawa menggunakan sebuah troli. Cara pemesanannya pun cukup mudah, tamu hanya perlu menghubungi room service, order taker, dan pelayanan akan segera menyiapkan pesanan beserta tagihannya. Yang keenam, Kuridan Service.
Guridan merupakan teknik pelayanan di mana hidangan dimasak setengah jadi di area dapur dan dilanjutkan di hadapan para tamu menggunakan troli dan alat pemasak. Jenis pelayanan satu ini membutuhkan keterampilan khusus seperti menggunakan teknik flambe atau aksi memasak untuk menghibur tamu. Sekian materi dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Mayang Dahlia. Baiklah, itu materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Kalau ada salah dalam kata-kata kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.